Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini Rabu 19 November 2025, kembali Mana Surgawi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Renungan hari ini berjudul Walter Summerford, Si Pria Petir. Firman Tuhan kami ambil dari Yesaya 55 ayat ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Walter Summerford, seorang perwira asal Inggris yang bertugas dalam Perang Dunia Pertama, dikenal sebagai salah satu manusia yang paling malang dalam sejarah. Ia disebut-sebut telah mengalami disambar petir sebanyak 4 kali. 3 kali saat dirinya masih hidup, dan sekali setelah dirinya telah meninggal. Sambaran pertama, tahun 1918, saat menunggang kuda di medan perang, ia tersambar petir, terlempar, dan mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Sambaran kedua, tahun 1924 di Kanada, saat duduk di bawah pohon untuk memancing. Petir menyambar pohon tersebut dan membuatnya lumpuh di sisi kanan tubuh. Ajaibnya, ia sembuh sebagian dan bisa berjalan kembali. Sambaran ketiga tahun 1930. Saat berjalan di taman, ia kembali tersambar petir yang menyebabkan kelumpuhan total. Naas dirinya meninggal 2 tahun kemudian. Sambaran keempat tahun 1936. 4 tahun setelah kematiannya, batu nisannya tersambar petir sehingga hancur. Meskipun keaslian cerita ini sempat dipertanyakan karena minimnya bukti resmi, kisah ini telah menyebar luas dan banyak orang yang mempercayainya sebagai suatu pengalaman yang otentik dan nyata. Paling tidak dari kisah Walter ini kita belajar satu hal. Musibah bisa datang berkali-kali, bahkan dari hal yang sama. Meskipun kita mungkin tidak pernah disambar petir secara harfiah, kita bisa disambar masalah lain secara bertubi-tubi. Kehilangan, kekecewaan, penyakit, atau kegagalan. Terkadang dunia mencap kita sebagai orang yang paling malang, atau menghakimi kita sebagai orang yang berdosa besar karena kejadian tersebut. Manusia sering melihat hidup berdasarkan apa yang terjadi. Namun Alkitab memberi kita perspektif yang berbeda. Tuhan melihat tujuan, proses, pembentukan, dan iman kita. Masalah apapun yang menimpa kita secara berulang kali tidak akan mampu menghilangkan fakta bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tetap berdaulat dan akan terus bekerja untuk kebaikan semua umat-Nya yang percaya kepadanya. Percayalah dengan iman bahwa badai sebesar dan seliar apapun tidak akan bertahan selamanya. Tidak ada musibah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Orang lain boleh berpikir negatif mengenai kita, namun Tuhanlah yang mengenal kita dengan baik. Karena itu, jangan pernah biarkan penderitaan membuat kita kehilangan arah atau identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Justru dalam saat-saat tergelap, kasih Tuhan akan terus bersinar dalam hidup kita. Seperti Ayub yang tetap setia di tengah kehilangan yang luar biasa. Atau Paulus yang tetap bersuka cita meski sering dipenjara dan dianiaya. Kita pun dipanggil untuk terus berpegang pada kebenaran bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh situasi, tetapi oleh siapa yang memegang hidup kita. Bersama Kristus, kita bukan korban keadaan, melainkan kita adalah pemenang yang sedang dibentuk untuk sesuatu yang jauh lebih mulia dari apa yang bisa kita lihat hari ini. Kata-kata bijak hari ini, masalah dalam hidup kita Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk hidup kita, bukan untuk menghancurkannya. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, aku tidak mau terpuruk dan menyerah terhadap keadaan ataupun masalah hidupku.
Aku mau terus berjuang dan menjadi pemenang bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Silakan sebarkan link renungan Mana Surgawi ini kepada saudara yang lainnya supaya mereka juga menikmati berkat Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.